warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel kita, studio kita bareng-bareng. Podcast ngobrol asik bareng Bang Taher nih, bareng Bang Taher. Bareng Bang Taher. Selamat sore nih Bang Taher. Iya, selamat sore Bang Abu. Apa kabar Bang Taher? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya. Sehat. Sehat pastinya. Kalau sehat makan pakai garam juga enak. Iya, benar kan? sekali. Gimana nih keadaan hari ini nih? Keadaan hari ini cukup alhamdulillah sehat, segar, bugar, walafiat ya. Ya tentunya sih semangat. Masih semangat. Semangat itu pagi. yang paling penting. Semangat pagi yang paling penting. Oke. Tadi kesini naik motor Bang ya? Iya. Dari saya OT naik. apa langsung dari rumah nih? Dari rumah. Dari rumah sengaja nih datang undangan podcast gua nih Bang. Ya kebetulan tadi juga pagi kita ada keperluan sama Pak Rudi untuk anak SF ya, kayak registrasi. Jadi tadi terus sempat ke lapangan lagi ya untuk menghadiri ini ya sore ini ya Bang, sama Bang Abu. Siap. Saya Mantap Bang Taher. Bang Taher, boleh nggak nih saya tanya-tanya masalah pengalaman kerja? Oh silakan Boleh. silakan boleh. Ini udah berapa lama nih gabung di perusahaan ini sebagai marketing ya, sales marketing? Iya. Saya mulai awal karir tuh tahun 2015 ya Bang. Itu dari sales marketing dulu ya. Jadi kurang lebih mungkin 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun ini sekadar informasi nih buat teman-teman. Bang Taher ini termasuk apa ya, senior lah. Senior. Lebih dulu Bang Taher terjun di dunia sales. Dan apa ya, banyak juga sih inspirasi dari Bang Taher. Kebetulan beliau juga termasuk supervisor terbaik Jakarta Utara. Amin amin. Banyak gelarnya juga dia yang disabat sama dia. Penghargaan-penghargaan, terus game-games yang didapat sama Bang Taher yang disediakan oleh Witel Jakarta Utara banyak banget Bang Taher dapat, sehingga apa ya, inspirasi lah buat gua. Nah ya gitu dong, dipegangin. Jadi kalau gua ngelihat nanya, jadi gua kelihatan, teksnya kelihatan. Jadi jangan nih, Bang, jangan dipegang juga kali. Kalau nggak dipegang itu ya terbang ya. Maaf guys, kameramen kita ini agak sedikit amatiran. Nih modulasi bagus. Oke. Nggak gini lagi ya. Oke. Tadi pertanyaan kan ya, sudah berapa lama nih gabung di Iya, kurang lebih marketing? itu 5 tahun Bang. Saya dari 2015 karir, itu awalnya itu saya sebagai sales ya, sales force. Dari bulan pertama sampai bulan ketiga itu saya udah bawa kawan ya, karena saya dikasih tanggung jawab untuk bawa mobil. Dulu tuh mobil MBLC Bang, kita belum ada mobil kayak sekarang gitu Bang, yang pintunya tuh kayak mobil-mobil D-Team tuh. Iya. Oh ya, yang ini ya, itu kalau saya yang namain pintu geret. Kalau D-Team kan dulu kan ya. Itulah mobil yang saya bawa dulu, karena saya bisa bawa mobil. Ini ada cerita menarik di sini Bang, saya Bang. Kebetulan pada saat itu saya baru belajar mobil ya. Saya baru belajar mobil dan saya pun punya SIM dulu, baru belajar mobil. Kebanyakan yang lain kan ya paham. Buat bisa dulu ya, baru bikin. Iya, kalau saya beda. Saya unik di sini. Saya karena pengen bisa ya, jadi saya selonin. Itu saya bikin ke Samsat, bikin SIM. Padahal saya belum bisa bawa mobil, cuma saya udah punya SIM. Kebetulan kerja di sini sebagai sales, ada mobil dan ibaratnya dikasih fasilitas lah. Ini di bawah Her, mobil ada. Kamu ada SIM nggak? Oh ada, bisa mobil. Padahal itu baru belajar, guys. Jadi saya baru benar-benar apa ya? Baru bisa injek gas lah sama main gigi aja gitu. Belum terlalu lancar lah ya untuk jalan gitu atau nanjak apa. Cuman itu di situ saya ya nekat lah, Memberanikan diri. luar Biasa. Jadi apa ya, lu harus berani gitu loh ngambil keputusan dan ngambil ini, walaupun kelihatannya
resiko yang bakal didapat nanti berat. Ini kan termasuk lumayan berat nih. Kalau sampai ada apa-apa di Iya. jalan kan itu bukan merugikan diri sendiri juga orang lain kan. Kawan-kawan atau bang tahu kan yang parkiran di belakang nih di samping lapangan tenis tuh yang parkiran motor ke dalam, mobil sebelahnya tuh ya. Itu MBLC di situ nyelip bang. Kanan mobil, kiri mobil, depan mobil. Nah pas saya mau jalan itu seperti itu keadaan mobil tuh. Itu saya bang sampai keringet jagung gitu, ngeluarin mobil dari situ. Alhamdulillahnya bang, nggak kenapa-kenapa. Itu mulus lah, nggak nyenggol kanan kiri atau depan gitu. Saya keluarin, tapi setelah itu saya mandi keringet karena saking tegangnya, karena masih baru. Tapi alhamdulillah saya jalanin terus. Alhamdulillah sampai sekarang saya sampai lancar gitu, bawa mobil udah kayak bawa motor lah, bawa mobil sekarang karena itu tadi keberanian dan intinya juga sama feeling kita ya. Kalau memang nggak bisa ya jangan dipaksa gitu bang. Betul. Seperti kita mau parkir atau apa ya nggak usah maksain. Kalau nggak bisa mendingan suruh yang lebih pengalaman gitu. Mahir ya. Ya. Jadi apa ya? Kalau nggak berani nggak usah dah mendingan. Ini kan daripada Cari aman aja. Cari aman aja. Nanti bukan mandi keringet lu kayak Bang Taher, yang ada lu ini mandi pukulan. Yang ada lu nyenggol mobil orang, ketonjokin lu sama orang CRT. Di situ saya 3 bulan ya bang bawa mobil karena saya percayakan. Jadi udah bawa anak-anak juga, bawa kawan-kawan untuk jualan ya. Saya bawa mobil keluar kayak gitu ya. Kita OPJ dulu namanya. Kita nggak ada yang parkir bayar lapak gitu, nggak. Cuman di sini bagus ya udah kita berhenti sini, kita bagi busur. Pindah lagi nanti jam berapa kita keliling gitu bang. Sampai di bulan keempat itu saya diangkat jadi TL dulu bang. TL kita saya dikasih uang transport 1 bulan kalau nggak salah 500.000 lah. Tim leader ya. Ya, TL itu tim leader teman-teman. Nah, nggak lama bulan keempat itu langsung saya diangkat menjadi supervisor. Jadinya saya nolak bang. Nolak jadi supervisor nolak. Iya, karena saya masih baru, saya belum siap. Wow, belum siap. Karena masih baru, tapi PIC saya itu nggak sabaran dan dia udah nggak apa-apa nanti sambil jalan sambil dikejarin gitu. Mau nggak mau saya udahlah, walau alam aja. Bener sih, gini kalau lu mau maju, jangan banyak planning, jangan banyak mikir, terus jangan banyak ini. Gua dapetin ilmu ini dari almarhum Om Bob Sadino kalau nggak salah gua. Jadi dia ngelurusin usahanya itu, ngejalanin usahanya itu nggak banyak mikir, udah gua nggak usahain ini, nanti gua sambil jalan baru mikir. Nah itu. Jadi lu harus berani dan juga jangan banyak mikir. Kalau kebanyakan mikir dan planning, nanti apa yang lu udah planningin malah pas diimplementasikannya malah nggak sesuai sama planning. Ya. Karena nanti masalah itu atau kalau kita udah jalanin pasti nanti ketemu gitu. Planning itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, betul itu. Benar. Makanya tuh teman-teman tuh. Jadi berapa bulan nih, Bang? Atau berapa lama nih? Dulu kan katanya sempat pernah jadi sales dulu tuh. Iya, benar, Bang. Kira-kira berapa lama tuh? 3 bulan, 4 bulan lah jadi sales. Itu ada mungkin mau saya ceritain nih mungkin ya. Boleh. Suka dukanya gitu. Pas saya jadi sales saat itu gitu. Bulan pertama saya cuma terima gaji itu kalau nggak salah 350.000 tuh. Ya Allah. Jadi sales 300.000 itu mana belum sehari-hari kita. Ya. Aduh, bisa dibayangin lah bang. Sebulan itu 3,5 dengan kita bensin sama makan pun kayaknya seperti apa gitu. Cuman karena ya saya mau kerja ya, tetap saya bersyukur karena masih ada kemasukan walaupun bagaimanapun ya gitu ya. Naikin aja bang. Itu ada kemasukan. Dibanding kita di rumah aja nggak dapat apa-apa dan nggak dapat pengalaman. Kalau di lapangan kan kita udah jelas kita punya pengalaman. Terus waktu kita nggak terbuang sia-sia kayak misalkan nganggur main HP atau apa. Tapi kalau kita ada kegiatan kan intinya itu bisa melupakan yang kegiatan-kegiatan negatif. Siap. Gitu. Jadi ya seperti itulah saya. Pokoknya mikir saya itu pada saat itu ya saya harus kerja apapun yang saya dapat nanti. Tuh bener tuh buat para kaula muda apalagi anak-anak yang baru lulus dari sekolah ya. Iya benar. Jangan mentang-mentang orang tua lo masih sanggup ngebiayain lo terus lantas lo berdiam diri di rumah dan
apa ya, orang-orang bilang itu menikmati masa muda. Iya. Wah, itu lu salah besar. Hal besar itu. Justru lu menikmati masa muda lu dengan bekerja. Kerja. Dan nanti pada akhirnya setelah lu udah dapat apa yang lu mau dan lu enak ngejalanin hidup. Iya. Jangan mentang-mentang orang tua masih sanggup ngebiayain terus lu main-main gitu. Waduh, lu salah besar. Contoh nih Bang Taher. Dan juga waktu nggak terbuang-buang gitu. Iya, Bukannya betul. kita memang boleh memilih pekerjaan, tapi alangkah baiknya kalau belum ada yang terbaik atau terbagus gitu kerjaan yang kita jalanin ya, ambil aja dulu apa adanya gitu. Maksudnya diterima aja dulu. Yang penting kita tuh ada kegiatan, karena kalau kita lulus sekolah nganggur 1 tahun atau 2 tahun itu dampaknya bahaya juga kawan, karena bisa ke bawah gitu nanti. Kita nganggur 2 tahun atau setahun, pas kita kerja itu beda. Kenapa? Karena dari nganggur tiba-tiba kerja kaget. Tapi kalau kita betul. Kaget benar. udah terbiasa ngejalanin kan udah, tiap pagi bangun, sore pulang istirahat gitu. Betul. Tapi kalau lu nganggur pasti hari-hari lu begadang, pagi baru tidur. Jadi kalong. Itu kan Kalong. beda lagi nanti. Pas kerja kaget gitu kan. Iya kalau. Maksudnya seperti itu kan. Jadi kalau anak baru sekolah atau baru lulus itu lebih baik lagi ya ambil aja dulu apa kerjaan apa adanya lah, sambil cari pengalaman kan. Betul. Seperti itu aja. Tuh teman-teman, mungkin bisa diambil nih pelajaran dari Bang Taher. Luar biasa. Oke Bang Taher, tadi jadi sales, terus jadi supervisor. Jadi supervisor ini berarti sampai sekarang ya berarti ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Terus Sampai tua di supervisor kayaknya nih saya bang. jangan begitu Bang, barangkali ada yang lebih baik. Kan kita namanya manusia itu kan mencari yang terbaik, ya Kak? Iya. Kita namanya manusia itu kan cari yang terbaik pasti. Kalau ada yang lebih baik, kenapa gitu loh? Masih dipertahankan ya. Tapi menurut saya sih ini baik banget. Oke. Next pertanyaan. Udah lama bergabung di sales marketing. Ya semenjak itu tadi saya dari tahun 2015 sampai sekarang bang, masih berlanjut. Karena mungkin tipikalnya saya setia kali bang. Siap. Apa nih pencapaian terbesar dalam hidup dan dalam menjalani di bidang sales marketing? Pencapaian Ya untuk di kerjaan sih ya saya bisa pernah ya masuk kategori SPP terbaik. Wish, se-retail Jakarta Utara. Mantap. Emang balik lagi ya ke pembicaraan, emang luar biasa Bang Taher. Inspirasi banget. Senior juga. Selain itu ya pencapaian saya dalam hidup saya semenjak kerja ya, di luar dari kerjaan atau kehidupan sehari-hari lah ya, kita layaknya manusia, sekolah, lulus, kerja, apalagi kalau bukan menikah kan Bang. Betul itu, betul. Punya anak ya, punya keluarga kecil yang kita bina nanti. Ya itulah, mungkin ini udah jalan hidup ya, saya jalanin aja sih sebenarnya sih, ikutin aja harus alurnya. Di saat saya jadi sales mungkin saya udah ketemu sama ini ya, apa namanya, pasangan hidup saya. Pasangan hidup. Oh iya Bang, pasangan hidup Bang Taher ini salesnya sendiri ya. Jadi sampai sekarang ya saya sama istri saya ini ya bukannya masih emang udah berumah tangga. Jadi pencapaian terbesarnya maksud saya tuh alhamdulillahnya ya saya bisa nikah dengan hasil keringat saya sendiri. Saya bekerja, saya menabung ya, saya menikah. Itu yang sangat saya sampai sekarang ya, bukan saya mau menyombongkan diri atau ini kan sekedar curhat lah ya. Iya betul. Ya, jadi saya nikah dengan hasil kerja saya selama saya di IndiHome ini Bang. Luar biasa. Itu yang jadi pencapaian terbesar dalam hidup saya lah, sebagai seorang kepala rumah tangga dalam berkeluarga. Gitu Bang. Kira-kira apa lagi nih Bang? Yang saya tahu kan Bang Taher. Bang Taher itu kan istrinya sales. Benar nggak? Salesnya sendiri. Kayaknya masalah kenal juga itu. Kenal juga itu. Kenal juga sama Mbak Wulan ya. Iya, benar. Indah Wulandari Bang. Indah Wulandari. Oke. Jadi yang gue mau tanyain, awal perjumpaan
Kayak di kalau di kayak telenovela itu kan apa pandang-pandangan, terus pegangan tangan. Terus gimana tuh Bang pertemuannya tuh Bang? Pandangan Pertemuannya di pertama mana ya. sih? Jadi awalnya jadi sales, saya masuk kerja ke sini, ternyata istri saya juga udah kerja di sini Bang. Ceritanya Berarti sama dong. Sama. Lamanya Bang Tahir sama istri Bang Tahir. Mungkin lamaan dia Bang. Oh, Terus saya selisih satu bulan lah ya. oh bulan berarti kurang duluan. Iya, istri saya yang sekarang nih. Wow. Nah, jadi dia kerja, saya kerja di tempat ini satu lokasi atau di hotel lah ya, berbarengan. Ya nggak tahu ya jodoh atau apa ya. Awalnya sih saya sih biasa aja gitu, nggak tertarik gitu sama istri saya yang sekarang ini. Cuman karena sering jalan bareng atau tiap hari ketemu ngobrol, ternyata timbullah di situ Bang chemistry. Oh, itu kalau bahasa Jawanya apa? Witing tresno jalaran soko kulino deh. Kalau nggak salah tuh. Widih. Timbul chemistry ya. Kalau saya kan sudah bisa bilang tadi, saya tipikal orang setia Bang. Jadi kalau udah ketemu ya itu ya udah serak. Ya udahlah, ini jalan hidup saya, ini pilihan saya, udah saya jalanin apapun latar belakang dia gitu Bang. Intinya saya suka dan pas dengan saya ya udah. Luar biasa. Saya jalanin. Cuman ya itu Bang enaknya kalau cinta satu lokasi Bang, apa? Cinta satu lokasi, men. Apalagi kalau satu kerjaan ya. Semangatnya itu beda Bang dengan betul biasanya. itu. Itu kayak kita lagi apa ya? Kita berangkat kerja kayak ada apa gitu di poin Semangat lah, semangat itu dari luar itu kayak ada yang mau ditemuin Iya. dari rumah tuh kan. Oh, di rumah aja kayaknya pengen buru-buru kerja gitu. Oh iya. Magnet ada yang narik gitu, magnet gede narik. Tempel sini hair gitu. Jadi umumnya kan kalau orang orang mau kerja berangkat kerja males banget. Iya. Jadi mesti ketemu atasan, terus belum lagi nanti kalau kita telat dan banyak kerjaan yang belum kelar terus kita dimarahin. Cuman kalau ini Bang Tahir malah jadi kayak aduh gua harus kerja nih. Iya, itu. Enaknya itu ya kerja di. Cuma sebenarnya sih kalau sebenarnya ya kita tuh sebenarnya nggak boleh kerja di satu kerjaan. Iya sih. Suami istri ya. Umumnya perusahaan sih kayak gitu. Harus ada yang ngalah salah satu. Cuman kan ini kan lagi baru-baru gitu kan, mungkin baru pertemuan dan terjadilah sesuatu. Bahasanya dalam banget. Gue terjadi sesuatu itu kayaknya kalau orang awam yang mikirnya itu kayaknya bahaya loh. Ke arah yang bahaya aja. Karena udah menikah udah resmi ya. Dari sekarang sampai dari awal saya nikah sampai sekarang ya saya rumahin istri saya, cukup jaga anak saya dan urus saya aja gitu. Biar saya yang cari duit keluar. Widih, ini apa ya? Apa sih namanya? Tipe-tipe lelaki idaman lah. Idaman para wanita. Cuman saya Bang Tahir udah laku teman-teman. Jadi udah tutup pendaftarannya tutup. Oke. Sukanya banyak Bang, pokoknya pada saat kerja itu ya. Jadi sampai kita tuh kalau ketemu pelanggan itu kalau udah berdua kita ngadepin gitu, saya sama istri saya yang sekarang nih, itu deal lah pokoknya. Widih, pokoknya mantap. Dia ngeliat kita tuh kayak apa gitu ya. Kita pun ngeladenin pelanggan ini jadinya enak gitu. Karena mungkin ada chemistry di antara saya sama dia, jadi ke pelanggan kata-kata kita berdua tuh kompak nyambung. Udah kompak nyambung, manis juga didengarnya. Widih, mantap. Jadi yang tadinya ragu ketemu kita berdua ya udah deal PS gitu Bang. Jadi ini pesan moralnya gini. Segala sesuatu yang lu kerjakan kalau dari hati dan ikhlas ngejalaninnya, apalagi semangat lagi tambah semangat ngejalaninnya, itu pasti bakalan berbuah yang manis. That's right. Itu Bang maksudnya. Jadi pesan moralnya ke situ. Jangan jangan dipikir kalau lu kerja asal-asalan itu bisa dapat hasil yang maksimal. Wah, itu lu salah besar. Jadi harus dijalanin sama hati. Jadi gini, gua pernah dikasih wejangan lah kalau bahasa orang Jawa. Wejangan dari senior juga. Senior dalam pekerjaan maupun di masyarakat. Beliau bilang lu harus hobi. Jadi kerjaan lu itu harus lu jadiin hobi. Ya, benar, jadi lu kerja lu buat kayak hobi. Jadi lu ngejalaninnya juga enak. Orang kan biasanya kalau namanya hobi kan kesenangan tuh. Iya kan? Kesukaannya apa ke hobi? Kalau hobinya apa sih? Berenang. Berarti dia senang berenang. Ya kan? Hobinya mancing. Dia mancing nungguin sampai lama dapat. Padahal mancing itu gua pikir apa ya? Buang-buang waktu kayaknya. Buang-buang waktu. Cuman kalau orang udah hobi ya peralatannya sampai berpuluhan juta pun dibeli.
Nah, jadi apapun gini, jadi pesannya kalau udah jadi hobi, apalagi pekerjaan, kalau lu udah pekerjaan lu udah lu jadiin hobi, itu pasti apapun yang harus lu lakukan untuk pekerjaan itu lu pasti lakuin. Karena di balik kegiatan yang lu lakuin buat kerjaan lu itu ada rasa semangat, ada rasa seneng gitu loh ngejalaninnya, bukan karena terpaksa. Terkadang orang-orang itu ngejalanin pekerjaan itu, aduh, kalau bukan karena tuntutan hidup nggak mau gua kerja. Itu kan banyak tuh rata-rata begitu tuh. Seperti itu, terpaksa dia jadinya nanti jalannya tuh ya nggak lurus karena ya terpaksa gitu. Iya. Jadi kerjaan pun bakalan banyak masalahnya lah kalau orang kerja secara terpaksa tuh. Tuh teman-teman, banyak yang kayak gitu. Ya pesannya ya kayak tadi tuh, laksanain aja. Jadi lu jadiin hobi aja. Kerjain apa yang lu mau kerjain itu dengan hati yang ikhlas, yang jelas ya Bang. Iya. Niat juga ya Bang. Niat. Cintai pekerjaanmu, maka kamu kan dicintai dengan pekerjaanmu. Gitu. Bener tuh. Lu harus cinta dulu sama kerjaan. Balik. Bang, nanti kerjaan itu bakalan balik, mencintai. Jadi kalau lu mencintai orang, tapi orangnya nggak cinta sama lu, waduh lu kasihan banget. Berarti itu dia tidak mencintaimu. Berarti cari yang lain. Iya. Iya enggak Bang? Ini kameramen gue nih. Iya pengalamannya buruk semua ini. Ntar kapan gue masukin podcast loh. Kayaknya buruk. Boleh dicoba tuh kayaknya. Karena diajakin nggak mau mulu. Iya. Udah lu sekali-sekali depan kamera nggak mau dia. Belum siap kali Bang. Oke Bang Tair, aduh enak banget nih ngobrol sama Bang Tair. Oke, selanjutnya tadi udah pencapaian ya. Oke. Coba diangkat itu, gue nggak kelihatan. Aduh. Coba agak diangkat dikit. Nah, cakep. Iya. Tadi kan yang diceritain Bang Tair di pertengahan itu kan jadi yang suka jadi duka jadi salesnya. Iya. Sekarang yang mau gue tanyain dukanya jadi jabatan yang sekarang di supervisor. Duka di supervisor ya Bang. Nah, duka di supervisor ya apa ya? Sebenarnya sih sama aja ya kayak dulu ya dukanya ya ke SF gitu. Kita saya nih atau mungkin kawan-kawan supervisor yang lain pasti kan menginginkan gitu ya. Itu sales yang kita bawa itu mereka semua target. Oh betul pasti. Jadi ya kalau misalkan nggak target kan kita juga kayak ngerasa gimana gitu. Kita udah push mereka tiap hari ke lapangan tapi nggak target. Buat ongkos pun kadang-kadang itu ya gaji dia tuh kalau nggak target ya kurang lah. Untuk di segi pendapatan lah ya, kalau untuk pendapatan dukanya di situ. Kalau kita emang nggak bisa buat SF kita target, itu akan jadi duka buat saya gitu. Duka banget karena ya tadi saya bilang karena hasil mereka itu ya dari target itu untuk bulanan lah. Kayak mereka tuh pergi beli bensin, mau kerja beli bensin dulu sampai makan nanti di lapangan kan nggak pakai duit gitu Bang, nggak pakai daun atau apa, pasti pakai duit. Kalau nggak target nggak balik gitu modal dia. Itu bisa jadi apa ya? Kita duka lah, termasuk duka itu sedih banget kalau ngeliat begitu. Apalagi tiap hari kan dia berangkat tuh Bang, pasti berangkat pakai ongkos dong. Ya, benar. Terus tahu-tahu dia nggak dapet target gitu loh, nggak sesuai sama harapan dia. Padahal dia udah berusaha. Nah itu tuh yang bikin jadi apa ya? Bisa-bisa apa ya namanya beban pikiran, beban pikiran supervisor juga. Terus duka yang lainnya ya, kalau sebagai SPP ya, buat kawan-kawan juga ya SF ya di yang nonton ini ya, kita sebagai supervisor di sini pasti punya tanggung jawab pasti penuh ya buat kawan-kawan di lapangan. Seperti kita open table pun kita izin, kita ada ininya loh, ada prosesnya seperti minta request KHS kayak meja atau bangku atau tenda, terus belum uang bulanan sewa kita gitu kan, terus belum organisasi di luar itu yang minta kadang-kadang suka kelewat batas gitu. Ya seperti itu, preman-premannya preman lah kan, itu kan kita yang handle gitu loh untuk situ. Kalau kawan-kawan kan tinggal ngisi ya udah jalanin gitu, buka tiap hari gitu kan, dijalanin. Kalau bisa sih pagi kalau pesen saya, karena kan kalau kata pepatah tuh rezeki kalau kesiangan bisa dipatok sama ayam. Bisa pasti dipatok ayam. Ya bagus kita yang patok ayamnya gitu kan. Wah betul, digoreng. Digoreng. Kan banyak chicken express tuh kita patok aja ayamnya gitu kan. Jadi gini, pesan dari saya sih duka, bukan sebenarnya sih bisa dibilang duka juga. Kenapa? Karena
kalau OT udah kita cari tempatnya susah-susah, kita ngelobi sana kemari ya kan, yang punya lapak nggak ada, dapat pindah lagi. Udah dapet terus kita izin ke HS segala macam, uangnya segala macam udah dibayar. Kalau udah kita tempatin tapi nggak di situ, kayaknya gimana gitu. Betul. Jadi beban Itu juga. saya pernah ngalamin kayak gitu ya. Jadi beban banget gitu, duka buat saya gitu. Saya sedih kenapa? Karena saya udah cari sampai hujan-hujanan ya ke rumah-rumah warga gitu. Kita nanya, kita itu OT nggak langsung dapat di sini, langsung dikasih, nggak semudah itu kawan. Kita tuh ada lobby lah, proses lah. Ini bisa gak? Oh nggak bisa mas, di sini nanti ada ini ada itu ya. Kira kita geser. Ya pokoknya sulit lah cari. Cuman karena kita tugas kita ya mau nggak mau kita jalanin, tetap kita lakuin gitu bang. Jadi kalau udah buka ya usahakan itu dibuka pagi dan jangan sampai melompong kosong gitu bang. Ya jangan sampai kosong banget lah. Nah, kita bukan yang mau bikin kalian kayak karyawan di pabrik atau di Alfa gitu, bukan. Cuman maksudnya tetap stay gitu. Seenggaknya tanggung jawab lah. Tanggung jawab gitu bang, maksudnya bang. Tanggung jawab. Gue udah nyari gini loh, gue udah nyari tempat buat lo, buat tempat istirahat lah. Ya, sebenarnya open table itu sebenarnya peruntukan untuk istirahat. Ya. Bukan buat dijaga terus, nungguin aja terus. Rezeki itu masih dijemput, Pak. Ya, benar. Rezeki itu masih dijemput. Itu kan sama aja kayak warung, Bang. Kita kalau buka pagi kan warung. Nah, iya. Datang pelanggan. Kita nggak pungkiri juga ya, karena saya sering datang ke OT dan itu memang suka ada aja gitu 1, 2 atau 3 bahkan lebih ya pelanggan datang ke OT itu. Tapi kalau lebih pagi kan itu mungkin bisa 4 sampai 5 gitu yang datang. Iya, karena pas juga barengan dia kerja kan, jadi bisa mampir dulu berangkat kerja nih. Iya. Mungkin dia ada planning dari rumah. Mungkin semalam dia pulang kerja, aku mau mampir, gue capek nih, ya kan? Iya, benar. Ntar aja besok pagi gue sekalian berangkat kerja, gue mampir terus nanya-nanyain dia. Itu sih rata-rata begitu teman-teman. Gitu loh. Itu. Terus kedua kan kalau kita nggak buka pun kita akan tegur juga pasti dari atas gitu. Kenapa nih kamu udah saya support kayak meja atau segala macam lah, tapi mana tanggung jawabnya? Itu kita yang ditegur, nggak langsung kita ya mau nggak mau ke kawan-kawan gitu. Bukan penekanan ini ya, tapi tanggung jawab. Lebih ke tanggung jawab sih, lebih apa ya? Lebih ke mengarahkan kepada tanggung jawab. Benar. Itu pun kawan-kawan, kalau kawan-kawan sering datang masuk pagi itu nggak males, itu pasti saya yakin itu 100% lah ya. Itu target udah di depan mata bang. Pasti. Udah pasti itu. Karena ada pepatah kan yang bilang kerja keras tidak mengkhianati hasil. Itu benar. Saya pernah ngalamin. Makanya saya tekankan kalau sering datang, bukan tekankan, maksudnya saya ingatkan gitu kan, kalau sering datang ke OT pagi tiap hari gitu ya, kita tetap ada libur lah 1 atau 2 hari, tapi nggak setiap hari libur. Itu pasti target. Jadi saya juga nggak pusing juga gitu mikirin target kalian. Itu duka bang. Jadi ya itu tadi, kalau dia nggak target itu duka dalam sekali buat kita sebagai supervisor gitu. Mantap. Apa ya, pengalaman itu menentukan sekali. Jadi lengkap nih kalau kita obrolin. Pertanyaan mungkin semuanya udah semua tadi gue tanyain belum sih kameramen? Sudah ya? Aman ya? Banyak nih yang mau gue obrolin sebenarnya sama Bang Tahir. Karena jarang ketemu juga sih sama Bang Tahir, jam terbangnya tinggi banget. Mau ketemu ini ngundangnya aja gue ada kali mau 2 minggu. Ini baru terlaksana nih. Ini juga terlaksana nih. Ini juga harusnya kemarin gini juga reschedule ya Bang ya? Iya, kemarin janjinya Sabtu ya? Sabtu Minggu sih? Minggu bang. Kan gue udah bilang kemarin hari Sabtu gue ada acara kondangan. Ya Minggu. Kebetulan banget nih, bener. Kebetulan banget nih pas gue WA. Bang Tahir di mana? Nih mau podcast hari ini bisa? Oh iya coba ntar jam 3. Wah gue langsung. Waduh, Alhamdulillah bang. Hari ini hari libur ya bang? Iya. Karena mungkin pas banget dia Bang Abu WA. Saya pun lagi sebenarnya tadi ada urusan juga di rumah. Cuman itu nggak lama gitu. Maksudnya cuma berapa jam lah, nggak sampai sore ya. Pas Bang Abu WA itu pas saya udah selesai sama urusan di rumah gitu. Jadi ada waktu luang ya. Inilah bang, ketemunya mungkin harus dadakan gitu bang. Siap. Makanya gue bilang tadi kan, lu kalau kebanyakan planning,
pasti nggak bakalan jalan Iya. pas diimplementasikan. Dari Kalau kemarin kita planningin tuh gagal mulu bang. mulai sambil jalan, sambil kan, jalan, sambil sambil jalan jalan. hari Ah. udah kalau bisa langsung sikat. Iya benar. Ini ada pesan moralnya juga ternyata kan. Nah, Bang Taher, nih kalau gua lihat nih dari status WhatsApp-nya nih, upload foto atau video anak yang lagi lucu-lucunya banget. Iya, iya. Namanya siapa bang? Namanya Kalisa Novinta Putri Ngurlete. Wih, salam dulu dong. Halo anakku. Lucu perempuan ya bang ya. Lucu. Kalau gua lihat baru bisa jalan ya bang. Baru bisa jalan. Mantap. Bang Taher nih mantep banget nih, ini anak perempuan. Itu bang, mungkin ya ada aja sih bang ya yang nanya ya. Itu berapa tahun umur anak ya mas? Baru setahun, udah jalan ya? Ya kan Tuhan menciptakan berbeda-beda bang. Betul Cuman betul. kan, Fisiknya berbeda-beda. cuman kan saya sebagai orang tua laki yang ibaratnya ngomong lah ya. Bukan ngomong ya, itu istri saya yang ngomong. Cuman maksud saya kalau saya lagi ada di rumah, pada saat pagi bangun, dia bangun itu sering saya bawa keluar bang anak saya. Jadi saya pegangin ya, dia jalan. Jadi intinya sih diajarin juga gitu. Nggak mungkin dia otodidak belajar langsung jalan sendiri. Iya, nggak mungkin dia baru keluar dari perut tahu-tahu lari langsung. Ini bisa masuk ke sales juga nih. Jadi Sales juga gitu, harus diajarin dulu harus dari banyak awal. jalan. Ah. Sales juga harus banyak jalan. Kalau nggak jalan nggak dapat pelanggan lu. Gitu. Jadi ya saya ajarin pagi ada waktu nih belum berangkat kerja. Saya ajarin udah agak capek gitu, maksudnya udah agak lumayan ya, saya istirahatin. Itu pun nanti makannya dia jadi lahap karena mungkin Iya karena lelah kan, lelah. dari Orang jadi jalan, kalau iya. orang lelah butuh banyak asupan iya. nutrisi gitu. Jadi kita kasih makan pun enak, zelep karena ya tadi capek lelah. Pun sore kalau saya pulang kerja dan ada waktu juga sempat ke anak megang ya, saya mandi dulu bersih-bersih baru saya ajak lagi jalan keluar lagi. Dan ternyata dari situ mungkin kakinya itu terbiasa ya karena sering jalan. Kuat ya tulangnya ya. Ya, Tulang. jadi dipegang juga sambil dia ngelangkah gitu. Akhirnya ya lama-lama saya lepas sampai dia mau ulang tahun pun itu udah bisa jalan, cuman belum selancar ini ya. Setelah ulang tahun baru, karena kan saya juga nyawer gitu. Oh iya. Biar buat inilah ya ulang tahun dia ngerayain lah gitu kan. Jadi setelah itu langsung lancar banget itu jalan. Kalau kata orang dulu, iya harus disawer dulu baru bisa lancar. Ternyata ya benar gak bener sih bang. Itu Ya ikutin aja lah. Ya enggak? Iya. Ikutin aja lah apa yang dibilang orang tua, ntar dilawan kita Iya. dosa ya. Nah, kawan saya ada sampai satu tahun setengah anaknya belum jalan. Berarti Kita itu tulangnya lemah. Mungkin Berarti tulangnya lemah. Sama tuh kayak kameramen sih, tulangnya lemah banget. Bukan tulangnya lemah, nggak ada tulangnya kayaknya dia. ya, mungkin. Males banget. Nih lihat suruh merhatiin kamera aja malah main HP itu. Ya kan? Mungkin karena tadi kalau emang diajarin tiap hari biasa berlatih, orang main bola pun kan dia butuh latihan. Pasti semua butuh latihan. Cetak gol dia butuh latihan dulu, caranya giringnya atau bawa bolanya ya sama seperti anak kecil gitu bang. Cuman itu anak itu bang yang buat saya tambah semangat ya, untuk kerja. Itu anak karunian lah dari Nih Allah. mau nambah lagi nggak nih bang? Kira-kira planning buat nambah anak? Nih, kan orang-orang banyak bilang banyak anak banyak rezeki. Iya, banyak pengeluaran juga bang. itu udah hal yang lumrah itu. Saya sih nggak ngotot bang kalau ke situ ya. Kalau memang masih dikasih kesempatan dititipin anak lah ya saya terima, saya jaga dan saya rawat. Ya intinya sih jangan sampai saya kurang buat materi anak saya lah ya bang. Kayak untuk nafkah itu ya seperti itu bang. Cuman saya berpatokan kalau memang bisa ya saya batasin lah, cukup 2 aja gitu. Wih, Kalau bisa sih program cewek, cowok. program. Oh iya makanya tadi mau saya tanya, Ya. ini kan punya anak cewek. Ah. Pengen gak sih sebenarnya anak cowok? Nah, pengen banget tuh cowok biar dia bisa nurunin saya. Betul. Kalau di saya kan Pewaris punya- lah. Iya. Saya Pewaris. punya pewaris nama lah ya. Nah iya kalau di apa ya kalau di daerah timur juga mungkin di Sumatera juga ada. Kalau di daerah timur ke sana itu kita kan ada marga ya. Iya. Bener. kita punya Jadi marga. kalau lu punya anak perempuan semua nih, nggak bisa marga lu nggak bakalan mungkin jalan karena anak lu perempuan. Kalau laki ada pewaris nama. Nah, makanya kita mesti punya anak. Dan Jadi di bawah gitu. Kalau laki nama iya marga kita ke bawah jadi bawah. Jadi ntar anak kita itu yang laki itu nikah punya anaknya pun nanti bawa lagi. Bawa. Tapi kalau cewek Nggak bisa. putus, dia dia mesti nama suaminya kan. suami.
Misalnya, baru gua bilang itu sama kameramen gua. jadi Apa sih marga? Dia nggak tahu kalau marga. Walaupun cewek anak kita punya marga bawa nama bapak, nama saya ya, terus jadi sama lakinya misalkan emang orang timur juga gitu. Nurlete kan bang ya? Ya kalau saya Nurlete, kalau misalnya timur lakinya itu beda marga kayak Latu Konsina atau Tua Sikal ya, bawa ke suami gitu, nama saya hilang. Jadi habis, makanya saya berharap sih punya anak satu lagi tuh laki-laki. Amin. Kita doain aja nih nama saya. Bang Tahir dapat anak perempuan, anak laki-laki ke depannya. Dan saya minta bantu doa juga. Ya buat teman-teman yang nonton lah semuanya. Iya. Saya minta bantu doa buat kameramen saya nih. Dia yang jomblo. Dia jomblo. Dia mau nikah lagi, cuman katanya belum ada pasangan. Tolong saya ya. Tolong, nanti saya cantumin nih nomor HP-nya di deskripsi. Tolonglah katakan apapun kepada dia biar dia senang. Murung mulu hatinya dia, kasihan. Kasih nomor WA-nya bang. Iya, nanti gua kasih nomor WA-nya. Jadi biar dia orang seluruh Indonesia ini ngechat dia cewek-cewek. Nggak perlu ada fotonya gitu, baru nomor WA-nya. Dicari pendamping hidup. Aduh, oke, mantap nih Bang Tahir. Pengen anak cewek, pengen anak cowok ya? Anak cowok bang. Anak cewek. Ini kerjaan lancar bang ya? Kerjaan alhamdulillah sih lancar ya. Sebenarnya sih ada masalah ya, cuman ya ini kalau nggak ada masalah hidup ini kayaknya bukan hidup bang, nggak seru gitu bang. Iya. Jadi cuma orang mati yang nggak punya masalah. Iya. Jadi ya seperti inilah. Betul. Ada masalah nggak ada masalah itu kita harus bawa santai aja. Bawa santai gitu. Jangan ngamuk-ngamuk nggak jelas. Nggak jelas. Ya kan? Jadi ada beberapa teman-teman gue juga, ya. Teman-teman yang kerja. Mungkin Bang Tahir kenal lah. Kita kan teman. Kalau sama yang kameramen kayaknya gue nggak berteman tuh. Jadi masalah kerjaan sama masalah keluarga suka dicampur aduk. Itu nggak bagus. Gue juga kadang-kadang nggak bagus tuh kayak gitu bang. Gue kadang-kadang juga suka ke bawah. Ya namanya manusia. Iya. Kadang-kadang stres marah mau buat masalahnya di mana, marah-marahnya di situ. Ya, di salah tempat bang. Iya, tapi makanya, kalau menurut saya juga itu mau disewi juga bang. Karena iya, benar. Kita kan nggak sempurna ya bang. Benar. Jadi nggak sepenuhnya bisa kontrol emosi. Betul. Sebenarnya sih dari pengendalian emosi. Cuman kan kita manusia, kembali lagi bang. Pada saat kita lagi ada masalah di luar, ternyata di kerjaan pun ada masalah gitu ya. Namanya kita punya otak kayak memori lah bang. Betul. Ya kan? Ada kapasitasnya gitu. Kalau memang udah overload, nolak gitu bang. Seperti itu bang menurut saya. Nah yang manusiawi bang, yang penting kita sebagai kawan ya bisa. Kalau bisa ya sedikit-sedikit kalau kita bisa ngayomi gitu ya, di nasihati aja bang. Siapa? Itu. Gini nih Bang Tahir, gue mau nanya nih, keberhasilan sebagai supervisor kan pernah dapat ya supervisor terbaik, ya kan, totalan penjualan terbanyak, amin, ya kan? Amin. Bang Tahir ini apa sih kiat-kiatnya? Jadi kan sekarang SF Salsa udah ada berapa? Alhamdulillah ada 26 ada 26 manusia yang Bang Tahir bawa ini. Pasti masing-masingnya punya sifat yang berbeda. Iya, pasti. Ya kan? Cara menyatukan mereka biar visi dan misi Bang Tahir itu berhasil gimana sih caranya? Coba teman-teman supervisor mungkin yang baru mengawali karir jadi supervisor, terus sales yang baru juga barangkali mau ngejar jabatan supervisor atau mau naik tingkat-tingkat lagi, ini cara ngaturnya itu gimana sih bang? Cara manage lah. Jadi gini bang, dari awal sih sebenarnya ya pas buka kita menerima SF atau sales baru tuh kan kita udah ada tanya jawab ya, mungkin bang interview Abu juga, kali. Iya seperti interview gitu, bang Abu juga pernah sering lah malah bahkan terima SF baru. Sering juga yang nanya, sering juga yang tiba-tiba nggak ada kabar. Ya seperti itu. Kalau memang dia datang interview, memang pengen kerja, saya sih selalu kasih dia di awal gitu. Kerja kamu di lapangan seperti ini, kena panas, kehujanan, atau mungkin singkatnya ya jelasin dia. Kamu sering lihat gak di pinggir jalan tuh ada mobil IndiHome atau Open Table? Oh iya sering bang. Ya seperti itu kerjanya. Mungkin ada juga yang sering keliling ke rumah, atau mungkin pernah kali rumah kamu disinggahi sama sales itu. Oh iya bang pernah. Ya seperti itu. Jadi kalau saya ngasih informasi ke anak baru atau yang pelamar itu interview, saya kasih dia pahitnya dulu gitu. Kan itu kan di lapangan tuh nggak
seperti di kantor yang kalau hujan udah tenang, kalau panas tenang karena ada AC gitu. Betul. Di lapangan kan hujan nyari tempat untuk neduh, panas cari tempat yang lebih adem seperti itu. Terus untuk masalah gaji kita informasiin lagi kalau di sini sama seperti kita nyari bola atau nyari jerami di dalam apalah itu. Nyari jarum dalam jerami Ya, kan. seperti Susah-susah itu. gampang bang. Susah Nggak gampang. bakal ketemu. Jadi kalau kamu emang niat kerja di sini ya seperti ini. Jadi saya nggak mau yang bertele-tele atau yang muluk-muluk lah. Kamu nanti dapat ini, dapat itu, enggak. Nah, jadi dari situ bang, saya awal penerimaan SF baru ya. Kalau oke, baru di lapangan. Nah, dan nanti pun di lapangan untuk anak baru, untuk kawan-kawan SPP ya. Itu anak baru kalau di lapangan ya tetap kita kawal. Maksudnya ditemenin dulu gitu. Nah pada saat dikawal itu kan, jadi gini loh. Ada orang yang biasa kerja di bawah tekanan. Ada yang orang nggak bisa dibawa kerja di bawah tekanan. Ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Bisa, ada yang enggak ya. Ya kan? Dan juga ada yang bisa diomongin, yang nggak bisa diomongin pakai pelan, harus pakai kasar. Ada juga sebaliknya. Iya benar. Itu caranya tuh bang. Itu kan karakter ya, balik karakter masing-masing ya. Mungkin kalau alhamdulillahnya saya itu dulu pernah jadi sales sebelum jadi supervisor, jadi saya udah tahu banget gitu karakter sedikit banyak ya tentang pelanggan, dan itu pun kepake juga ke anak-anak SF gitu, sales. Maksudnya kita sebagai supervisor sudah pasti bisa nilai lah si A ini seperti apa, si B ini seperti apa gitu, karakternya dia gitu. Jadi cara kita nyentuh mereka tuh pasti kita punya cara masing-masing gitu bang. Kalau memang ini si A harusnya diginiin ya, kita harus ikutin cara itu gitu. Jadi intinya ke pendekatan. Kalau kita nggak dekat, kita nggak bakal tahu nih dia seperti apa. Kalau cuma nebak-nebak mah gampang gitu. Oh dia seperti ini. Tapi kalau kita nggak dekat sama dia, kadang-kadang muka juga sama apa yang kita Bang Abu orangnya seperti ini kalau secara kasat mata gitu. Tapi kalau udah kita ngobrol itu beda lagi gitu. Jadi karakter orang tuh susah ditebak lah kalau kita nggak dekat sama dia. Betul. Tebak. Jadi dekat sama dia, kalau lagi di lapangan kita deketin, ditemenin gitu. Kesulitannya apa, didampingin cara jualan. Kamu bagiin brosur nih, kalau misalkan di Alfa itu kan ada motor, terus coba masukin brosurnya tuh sama yang pintu keluar, kasih aja brosur kalau dia keluar. Itu kan kita bukannya ini ngajarin lah ya, bukan kita neken dia atau gimana biar dapat pelanggan ya, seperti itu gitu. Jadi lebih ke nuntun lah ya, sambil gitu nanti kalau memang udah agak lumayan lama dia berdiri atau begini, bro bayar dulu ya, kita sedikit nggak apa-apa lah, kita ibaratnya berbagi gitu kan. Tuh Beli jajanan juga gitu. besar, jangan pelit. Lu udah nyuruh, udah merintah, pelit lagi lu. Itu. Gimana sales mau, maksudnya gimana bawahan mau nurut sama lu. Jadi intinya ya bang, jadi tadi itu yang saya bilang, habis kayak gitu ya kita kasih dia aqua. Sebenarnya kita kasih aqua aja bang, itu dia ada pasti lah, kayak kita kerja sama orang kalau udah diperhatiin sama supervisor gitu kan, sampai didampingin terus sampai dikasih jajan gitu, nanti dia ada rasa tersendiri gitu. Gua menghargai lah ya. Ya seperti itu bang, jadi ada gak enaknya gitu kan sama kita, bukan karena kita mau loyal, apa maksudnya mau gimana gitu, maksudnya dari situ nanti dia ada penilaian ke kita, oh iya ini mantap, dia orangnya care nih sama gua. Iya gitu loh, jadi care. Jadi dia mau kerja yang aneh-aneh pun nanti nggak enak gitu ya, seperti itu. Nanti misalkan besok datang lagi ya sama. Jadi dari sekecil apapun itu kebaikan yang kita lakukan ini pasti berarti besar buat orang lain. Berarti besar buat orang lain, apalagi yang lagi di lapangan. Itulah makanya kenapa tim saya sampai sekarang masih solid ya. Alhamdulillah sih ya, dari kemarin sempat drop ya, saya sempat down juga tuh bang di tahun berapa ya, 2019 saya cuma tersisa 6 orang doang. Oh luar biasa. Dari tadinya 32 turun ke 6 orang, sekarang naik lagi ke 25. Itulah yang dibilang roda berputar ya. Betul. Kadang lu di bawah, kadang lu di atas. Ya. Dan kalau lu udah di atas, jangan lupa main di bawah. Ya intinya sih itu, kalau memang kita mau solid atau mau banyak tim bisa ya, kita harus solid dulu ke mereka. Mantap. Mereka pun nanti akan solid ke kita. Ya. Jadi kayak agak segen gitu gua nggak enak nih kalau mau nolak permintaan dari dia gitu. Iya benar. Sama yang lama, sama dia kan. sama yang lama pun jangan dilepas gitu. Mentang-mentang ada yang baru, anak baru kita fokus ke yang baru gitu. Yang lamanya kita
cuekin itu jangan. Iya, kadang-kadang gini, apa namanya? Cemburu sosial, Bang. Iya, Wah, benar. gua lama nih, gua orang lama, lu pelatihannya lebih ke baru, mentang-mentang yang baru mesti diajarin. Ini gue juga butuh di ini kali support Ya, kali ya kan, support. dampingi juga Nah. kali gitu. Jadi ada rasa ini ya di salesnya ya. Iya, jadi tetap harus seimbang lah. Mungkin kawan-kawan juga sering ngalamin kayak gitu. Saya juga ngalamin. Ya, nggak ngomong sih, cuman dari perilaku Perilaku juga kita sudah bisa ngebaca. Cuman kita pasti punya cara lah untuk itu. Tinggal nanti kita cara ngejelasin dia kan baru atau gimana itu pasti mereka ntar ngerti gitu. Siap. Nah, maksudnya yang baru tuntun tetap digandeng juga yang lama, jangan dilepas. Kita perhatiin juga kalau inputannya udah berapa nih, misalkan udah mau deadline tapi masih sedikit, ya mending kita bantu juga yang lama. Sekali 2 kali gitu nggak masalah, tapi kalau tiap hari, tiap bulan ya mendingan jangan. Kalau tiap bulan dikasih mah tuman kata orang, tuman Buat biasaan. kawan-kawan sekali 2 kali aja buat yang lama, jangan nanti tuman kalau tiap bulan kita bantu. Benar, tuman. Aduh. Mending yang baru aja kita bantu. Karena apa? Ya transport tadi yang bikin dia jadi betah. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita bantu, kita kawal gitu. Misalkan kita kan mungkin beda-beda ya Bang dari mitra ya. 5, 8 atau 14. Misalkan dia udah mau 5 gitu. Mandek di 3, enggak 5 nih anak baru. Kendalanya apa? Coba kita tanya. Ada Bang, gua pelanggan lah sebenarnya ada 6, cuman 3 yang PS, yang 3-nya kendala Bang. Oh ya udah deh, nanti kita bantu dorong ternyata nggak PS juga ya, nggak ada salahnya kita bantu inputan nih, gue bantu tapi nanti fee-nya dipulangin gitu. Karena Jadi bantu gitu, ya bantu poin aja poin gitu. aja. Kita pasti ngerti mereka kok. Oh ya udah Bang, karena apa, masa ya kita mau beli barang harganya 1 terus dibalikin 10, nggak mau. Betul. Kasarnya gitu kan, ada feedback lah. Betul. Cuman dari situ nanti dia ngerasa gitu, oh iya gue diperhatiin nih di sini. Bulan kedua kita cek, tapi kalau udah 5 ya alhamdulillah, berarti dia udah mulai ada peningkatan gitu kan, udah bisa nih. Bulan ketiga udah target, ya udah bagus, berarti bersyukur dia memang ada skill di situ gitu. Betul. Kemampuan ya. Ya, anak lama sih, anak baru atau yang ngelamar ya, itu bisa terlihatnya kalau menurut saya Bang, itu setelah 3 bulan. Berarti bisa dibilang 3 bulan itu masa training kali. Masa training. Karena ya di situ nanti kalau memang dia cocok, ya mungkin dia akan tetap join ke kita. Tapi kalau memang dia ada juga yang gua untuk cari batu loncatan lah, sebelum dapat nih gua kesini dulu. Karena kan kalau Banyak juga sih yang kayak iya, kita di lapangan pasti sering ngobrol gitu kan. Ya kita sebagai SVP paling ya udah nggak apa-apa, jalanin aja, nanti kalau ada yang lebih bagus mungkin kamu bisa terbang ambil gitu. Untuk sementara di sini, tapi tetap kita ada aturan main gitu. Betul. Di sini tetap ikut aturan main kita gitu. Jadi ya itu tadi Bang, yang penting kita solid ke bawah lah, jangan terlalu ambisi gitu. Betul. Waduh, nggak kerasa nih Bang Iya. Ter, kita udah di ujung pembicaraan, udah di ujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Taher jadi penyemangat. Amin. Mungkin ada solusi-solusi yang diberikan oleh Bang Taher dari obrolan kita tadi, dan juga jadi bahan acuan, bahan pembelajaran buat teman-teman yang lain. Ini kita kebenaran kita ini ya, apa namanya, bebas dari virus ya, aman kita nih ya Bang ya. Alhamdulillah. Ada masker, ada sanitizer, boleh dipakai dulu Bang. Oh iya Bang. Tadi sebelumnya udah. Mereknya jangan disebutin, yang jelas kalau digosok ada wangi nih. Ya, ada kopi. Bang Taher, sebelum kita pulang ngopi dulu nih. Wah, makasih Bang. Iya, terima kasih. Minum dulu. Nih. Oke. Tadi udah gue sampein, semoga jadi pembelajaran dan bla bla bla. Kalau kurang jelas bisa dibalikin lagi menitnya. Bisa dibalikin lagi menitnya. Rewind ya. Kameramen, rewind ya. Reward mah penghargaan. Bisa aja. Playback. Tahu. Rewind ya. Rewind sama aja. Rewind itu iya kan, rewind itu kan Balik. Widih, kawan. Kalau review mata lo review itu apa ya? Review itu kayak gua Diputar ulang bukan.
Review itu kayak udahlah bodo amat. Lupakan. Oke. Terima kasih banyak nih teman-teman yang udah nyaksin dari awal video. Gue bakalan terus bikin podcast yang memang tujuannya untuk membangun diri, dan juga apa ya, menggali informasi dari kehidupan kita sehari-hari lah, kehidupan sehari-hari di kerjaan maupun di luar. Kita juga nanti bakalan banyak membahas apapun yang memang tujuannya untuk sebagai motivasi hidup, biar teman-teman semua itu lebih bersemangat untuk menjalani hidup dan jangan gampang menyerah. Ya, Bang, Never give up. Never give up. Oke. Terima kasih banyak nih Bang Tahir. Iya, sama-sama Bang nih. atas undangannya. Siap. Terima kasih banyak nih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.